Kita semua tahu ya, dalam proyek pemerintah, kadang ada aja yang nggak sesuai rencana. Nah, gimana kalau ternyata volume pekerjaannya kurang? Pasti langsung kepikiran, adendum aja. Tapi eits, tunggu dulu, beneran boleh nggak sih? Yuk kita bongkar bareng-bareng aturan mainnya. Coba bayangin deh, Anda lagi di tengah-tengah proyek, semuanya kelihatan lancar. Ternyata ada volume yang kurang. Reaksi pertama kita semua pasti sama. Gampang lah, tinggal bikin addendum. Kedengarannya simpel kan? Tapi ya itu, ternyata nggak sesimpel kedengarannya. Salah langkah sedikit aja di proses adendum ini, akibatnya bisa serius banget loh. Jadi apa sih sebenarnya resikonya kalau kita nekat asal nambah volume kontrak tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ini bukan cuma soal salah administrasi biasa ya, risikonya ini nyata bisa mengancam kelancaran proyek, bahkan reputasi kita semua. Yang pertama dan paling sering kejadian adalah betul, temuan audit. Buat para auditor, adendum yang dibuat tanpa alasan yang jelas itu ibarat lampu merah yang nyala terang banget. Sudah pasti bakal jadi sorotan dan diperiksa lebih dalam. Siap-siap aja ditanya macam-macam. Dan ini bukan sekedar kesalahan prosedural kecil. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Kenapa? Karena ini bisa dianggap mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat yang jadi pondasi waktu tender di awal dulu. Nah, ini dia puncaknya. Sanksi yang paling ditakuti oleh penyedia, masuk daftar hitam atau blacklist. Kalau sudah begini, sesuai Perpres 16 tahun 2018, penyedia bisa dilarang ikut pengadaan pemerintah lagi. Wah, gawat kan? Oke, setelah tahu risikonya yang ngeri-ngeri gitu, terus solusinya gimana dong? Tenang, untungnya aturan mainnya itu sudah ada dan sangat jelas tertulis di satu pasal kunci. Kuncinya ada di sini teman-teman. Pasal 54 dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan lagi lewat Perpres 12 Tahun 2021. Yuk kita lihat apa aja sih isi pasalnya? Jadi kabar baiknya adalah aturannya secara jelas memperbolehkan kita mengubah kontrak. Untuk apa aja, macam-macam, bisa mengubah jadwal, spek teknis, dan yang paling penting buat topik kita hari ini, menambah atau mengurangi volume pekerjaan. Jadi celahnya memang ada. Tapi ada satu angka keramat yang harus kita ingat baik-baik. Angka ini adalah batasannya. Penambahan nilai kontrak gara-gara nambah volume ini nggak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak awal. Aturannya tuh lugas dan jelas banget, seperti yang bisa kita lihat di sini. Batas 10% ini ibarat pagar pengaman. Tujuannya apa? Supaya perubahan kontrak nggak jadi kebablasan dan mengubah esensi dari apa yang sudah dikompetisikan di awal. Tapi, ya namanya juga aturan, pasti ada pengecualiannya. Batas 10% ini ternyata bisa dilampaui, tapi hanya dalam kondisi darurat. Syaratnya pun ketat banget. Harus dapat persetujuan dari pengguna anggaran atau PA. Jadi, nggak bisa sembarangan. Oke, jadi biar gampang, gimana caranya kita memastikan adendum penambahan volume ini aman dan nggak bakal jadi masalah? Yuk, kita rangkum dalam sebuah checklist sederhana. Anggap aja ini contekan sebelum bertindak. Nah, sebelum proses adendum, coba cek dulu 4 poin ini. Pertama, pastikan ini murni penambahan volume ya, bukan menyisipkan pekerjaan baru. Kedua, harus ada justifikasi teknis yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, pastikan nilainya nggak lebih dari 10%. Dan yang terakhir, dan paling penting, harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu PPK, pejabat pembuat komitmen, dan juga penyedia. Jadi intinya begini, adendum itu dibuat untuk jadi solusi, bukan malah membuka celah masalah baru. Kalau kita ikuti aturannya dengan benar, kita bisa terhindar dari pusingnya urusan audit dan masalah kepatuhan lainnya. Mau belajar lebih banyak lagi soal seluk-beluk peraturan pengadaan dengan cara yang simpel dan gampang dimengerti? Nah, jangan lupa ikutin terus channel kami ya.